Persamaan selanjutnya antara Gufron dengan Pak Yusuf Mansur. Nah, Gufron ini kan ngaku pernah bisa merubah daun jadi duit. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, megang daun jadi nanti kalau minta duit, ambil daun, kasih sama Abuya. Nah itu, Gufron bisa merubah daun jadi duit untuk beli bensin katanya. Nah, Pak Yusuf Mansur ini lebih luar biasa lagi. Merubah daun jadi duit buat bayar hutang 23 miliar. 23 miliar rupiah. Ya, saya memang bayar pakai daun. Itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercandain. Omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran. Ya Allah, bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran. Enggak, buat saya enggak percaya. Asli. Bikin nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lihat-lihat lebih jauh, ternyata antara Gufron dengan Pak Yusuf Mansur ini punya kesamaan, teman-teman. Entah ini memang kesamaannya disengaja atau memang ini kesamaan secara kebetulan. Yang jelas fakta jejak digital kita bisa lihat antara Pak Yusuf Mansur dengan Pak Gufron ini memiliki kesamaan. Kesamaan yang pertama, ini kita sering kali mendengarkan ya, Gufron mengaku bisa berbicara dengan semut dengan bahasa Suryani ala Gufron sendiri, makoli. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya Gufron, alkihi innaka ya ma'adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Ternyata berdasarkan jejak digital yang ada, Pak Yusuf Mansur juga pernah mengaku bisa berbicara dengan semut. Itu suara bunyi bener-bener. Bener-bener suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstrasi sedikit coba. Gimana ngomongnya? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gila, ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Yusuf Sulaiman bisa. Dua orang di Indonesia yang ngaku bisa berbicara dengan semut, berdialog dengan semut. Yang pertama adalah Pak Yusuf Mansur. Nah, kalau Pak Yusuf Mansur ini bicara dengan semut katanya bahasa Indonesia. Yang kedua itu Pak Gufron. Nah, kalau Pak Gufron ini katanya berbahasa Suryani, tapi itu sebenarnya bukan bahasa Suryani, hanya bahasa karang-karangannya Gufron aja. Persamaan selanjutnya antara Gufron dengan Pak Yusuf Mansur. Nah, Gufron ini kan ngaku pernah bisa merubah daun jadi duit. Satu saat perjalanan beliau terhenti karena nggak ada bensinnya. Terhenti satu hari tidak ada bensin. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, megang daun jadi nanti kalau minta duit, ambil daun, kasih sama Abuya. Nah itu, Gufron bisa merubah daun jadi duit untuk beli bensin katanya. Nah, Pak Yusuf Mansur ini lebih luar biasa lagi. Merubah daun jadi duit buat bayar hutang 23 miliar. 23 miliar rupiah. Ya, saya memang bayar pakai daun. Itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercandain. Omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran. Ya Allah, bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran. Enggak, buat saya enggak percaya. Asli. Bikin nangis. Kalau ada orang yang bisa memproduksi uang selain Bank BI, mestinya ditangkap tuh sama pihak penegak hukum. Karena satu-satunya yang boleh memproduksi uang di negara kita adalah Bank BI. Bayangin 23 miliar ya, bikin uang tuh 23 miliar dari daun. Lanjut persamaan berikutnya, Gufron ngaku ya ketemu dengan Rasulullah, berdialog dengan Rasulullah. 3 kali masuk ke makam Rasulullah katanya. Makanya saya berdialog kepada Rasulullah, ke makamnya Rasulullah, masuk ke makamnya Rasul. 3 kali saya masuk. Assalamualaikum ya Rasul, al-kuli inna. Nah, Pak Yusuf Mansur juga berdasarkan jejak digital yang ada, ngaku ketemu Rasulullah di jok mobilnya. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente bawa aneh, gitu. Wallah, itu suara inside. Jadi Pak Yusuf Mansur cerita nggak bisa nerobos lampu merah
karena sedang ada Rasulullah di dalam mobilnya, dan dia mengatakan wallahi itu insight katanya. Berarti Pak Yusuf Mansur bersumpah bahwa Rasulullah benar-benar ada di mobilnya. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu sudah tahu sebenarnya bahwa nanti di masa depan sepeninggalannya Rasulullah akan banyak orang-orang yang berdusta dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan nih, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka dia akan menempati tempat duduknya di neraka. Karena berdusta atas nama Rasulullah itu nggak main-main dampaknya. Dusta atas nama Rasulullah, maka kedustaan itu akan menjadi akidah kepercayaan atau akan menjadi syariat yang baru. Anda bisa bayangkan kalau kedustaan atas nama Rasulullah udah tersebar di negara kita ataupun di dunia menjadi akidah, menjadi syariat, siapa yang bisa membersihkan secara murni kedustaan itu jika sudah tersebar luas kemana-mana? Pelakunya bisa saja sudah taubat. Misalnya Pak Yusuf Mansur sudah taubat atas perbuatannya itu tadi yang mengaku-ngaku ada Rasulullah di dalam mobilnya. Tapi siapa yang bisa menjamin kedustaan itu sudah tidak tersebar lagi? Siapa yang bisa menjamin pengikut-pengikutnya Pak Yusuf Mansur paham bahwa itu adalah kebohongan? Jadi bahaya sekali berdusta atas nama Rasulullah. Bahkan orang-orang yang menyebutkan hadis palsu sekalipun ke muka umum itu diwajibkan menjelaskan sanad kepalsuannya agar menjaga nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ya. Kesamaan berikutnya banyak nih sebenarnya teman-teman ya. Pak Gufron itu didiamkan oleh MUI sampai saat ini, sama Pak Yusuf Mansur juga masih didiamkan oleh MUI sampai saat ini. Pak Yusuf Mansur punya pesantren, sama Gufron juga punya pesantren. Jadi memang kesamaannya banyak. Gufron memaki-maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allahnya pun, karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Nah, sama juga Pak Yusuf Mansur di dalam jejak digital yang kita bisa temukan juga pernah memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Allah dibilang ngaco jadi Tuhan. Terus yang bener lah nih jadi Tuhan gitu ya. Coba saya tuh yang bilang begitu. Mungkin udah diciduk sama kepolisian ya. Tapi ya Pak Yusuf Mansur yang bilang begitu ya nggak tahu juga ya. Kenapa bukan disebut penistaan agama ya. Semestinya ada orang yang bilang ngaco jadi Tuhan. Ya itu penistaan agama mestinya ya. Tapi ya sudahlah, itulah deretan kesamaan antara Pak Yusuf Mansur dengan Gufron. Sama-sama punya pola yang sama. Intinya itu teman-teman, cara paling ampuh membodoh-bodohi orang, bungkus kebodohan itu dengan agama. Apa yang saya bicarakan di sini bukan perkara baru, melainkan memang sudah ada fakta jejak digitalnya. Saya hanya mengulasnya saja sebagai edukasi agar tidak banyak yang terbodoh-bodohi mengatasnamakan agama. Kita bisa lihat ada orang yang ya mohon maaf sampai hamil gitu ya, karena ya dibodoh-bodohi atas nama agama. Ada oknum-oknum ya begitulah pokoknya ya, ngakunya kiai, ngakunya gus, tapi menghamili santri-santrinya. Pokoknya kebodohan yang dibungkus agama itu ampuh sekali teman-teman. Jadi berhati-hatilah. Sekali lagi video ini edukasi buat kita semua. Semoga tidak terperdaya dengan hal-hal seperti itu. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.